Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Olive Salur. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ekonomi. Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan membacakan seluruh soal yang sudah diberikan. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung perkembangan UMKM. Namun, bagaimana menurut Anda pengaruh kemudahan masuknya barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal? Soal yang kedua, apakah kebijakan proteksi seperti tarif atau kuota masih relevan di era digital saat ini? Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah strategi yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional atau ekspor? Oke, itu saja pertanyaan, dan pada video selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal ekonomi. Yang pertama itu, pengaruh impor barang murah terhadap pengrajin lokal. Nah, di sini adanya kemudahan masuknya barang impor. Impor yang murah berdampak negatif secara signifikan terhadap keberlangsungan pengrajin lokal. Nah, dampaknya itu yang pertama, ada penurunan penjualan, di mana produk lokal kalah bersaing dalam hal harga, sehingga konsumen itu cenderung memilih barang impor yang lebih murah, yang mengakibatkan penurunan drastis pada volume penjualan pengrajin lokal. Terus yang kedua, eh, ada dampak ancaman gulung tikar, yang dimana ketidakmampuan untuk bersaing harga dapat menyebabkan pengrajin lokal kehilangan pendapatan utama, meskipun mereka itu memiliki berisiko tinggi dan menutup usaha mereka secara permanen akibat dari adanya peningkatan harga. Terus dampak yang ketiga itu penurunan motivasi dan inovasi, yang dimana tekanan ekonomi ini membuat pengrajin kesulitan untuk berinvestasi dalam meningkatkan kualitas atau inovasi produk yang semakin memperlemahkan posisi mereka di pasar. Terus yang kedua itu relevansi kebijakan proteksi di era digital, yang dimana kebijakan proteksi ini masih sangat relevan di era digital saat ini. Yang pertama, melindungi industri dari dalam negeri, yang dimana proteksi dilakukan untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi industri domestik, terutama UMKM, untuk berkembang sebelum benar-benar bersaing secara terbuka di pasar global yang ketat. Terus yang kedua itu ada mengatasi praktik perdagangan tidak sehat, yang dimana tarif dan kuota ini digunakan untuk menangkal praktik dumping atau subsidi asing yang membuat produk impor secara tidak wajar menjadi jauh lebih murah daripada produk lokal. Terus yang ketiga itu ada keamanan data dan privasi, yang dimana itu dalam konteks digital itu proteksi juga mencakup regulasi yang ketat mengenai aliran data dan perdagangan income lintas batas untuk memastikan keamanan nasional dan privasi konsumen. Terus yang ketiga di sini ada strategi UMKM menembus pasar internasional, yang dimana UMKM ini harus meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah mengekspor atau mengimpor suatu barang. Nah, peningkatan kualitas dan standarisasi atau UMKM ini wajib memastikan produknya itu memenuhi standar kualitas, keamanan, dan sertifikasi internasional yang dibutuhkan oleh negara tujuan impor. Nah, sehingga pemanfaatannya ini e-commerce global itu menggunakan platform marketplace internasional dan strategi pemasaran digital untuk menjangkau konsumen dari luar negeri secara langsung dengan biaya yang lebih efisiensi. Nah, adaptasi produk dan branding ini melakukan riset pasar untuk menyesuaikan produk dengan selera lokal negara tujuan dan membangun brand yang kuat serta unik untuk membedakan diri dari pesaing.